Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul mubarak sayyidash syuhur. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu pemirsa UNP TV rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan lagi pada Ramadan 1446 Hijriah ini. Dan pada saat ini kajian kita atau kultum singkat pada saat ini berjudul GPM GPR. Artinya gejala perilaku muslim yang sebetulnya itu pertanda gagal paham tentang Ramadan. Landasan kita pada tema ini firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu lagi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir. Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani. Penggalan dari hadis itu, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakya abdun adraka Ramadan fansalakha wa lam yughfar lah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin hadirat sidang pemirsa UNP TV rahimakumullah. Ada beberapa gejala yang muncul di tengah masyarakat muslim yang ini terjadi hampir setiap Ramadan. Bahkan gejala ini kalau kita bagi, ada sebelum Ramadan masuk, ada pada saat Ramadan, dan ada pada akhir Ramadan. Apa di antara gejala itu? Dan ini sebuah indikasi bahwa masyarakat atau muslim tersebut belum paham lagi tentang bagaimana Ramadan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka, mengangkat status dan derajat mereka menjadi sosok yang mulia di sisi ilahi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang bagi mereka untuk memperbanyak bekal, karena seluruh amal ibadah dilipat gandakan. Yang sunat sama dengan nilainya yang wajib. Yang wajib dilipat gandakan sampai balasannya tidak terhingga. Apalagi puasa yang ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asyamu li wa ana ajzibi. Puasamu wahai hambaku itu adalah kado spesial untukku. Aku sendiri yang akan membalasi sesuai dengan kehendakku. Seolah-olah seperti itulah kata Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tapi sayang seribu sayang, ada perilaku-perilaku yang sebetulnya harusnya dihindari, tapi itu terjadi. Yang pertama, perilaku sebelum Ramadan masuk. Riyadhah, latihan, persiapan atau bekal yang dimiliki untuk memasuki Ramadan masih minim. Padahal Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu qoblal amal. Berilmu sebelum beramal. Apa fenomenanya yang terjadi di tengah masyarakat? Mereka masih enggan juga melakukan puasa-puasa sunat. Mereka belum lagi meningkatkan volume atau kualitas dan kuantitas ibadah mereka. Kalau Rasulullah SAW kita baca di dalam sejarah, bahkan hadis-hadis beliau, ternyata Rasulullah itu di bulan Sya'ban mempuasakan penuh bulan Sya'ban. Sebelumnya bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan haram, beliau juga meningkatkan amal ibadah beliau. Bahkan beliau perintahkan kepada umat beliau untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Rajab, karena amalan di bulan haram itu dilipat gandakan oleh Allah. Ini adalah peluang terbesar untuk riyadhah, untuk warming up, pemanasan, persiapan sebelum kita di bulan Ramadan sebulan penuh, kita di mana di saat itu berjuang siang dan malamnya. Jadi masih banyak juga yang tidak memperbanyak puasa mereka di Ramadan, di bulan Sya'ban, di bulan haram. Sehingga ketika datang Ramadan, mereka shock, mereka gagap, mereka terkejut. Kenapa?
karena memang persiapan itu yang kurang. Ini yang pertama, fenomena yang tanda kurang paham dengan Ramadan. Yang kedua, ketika Ramadan itu tiba, ada beberapa gejala lagi di tengah umat Islam. Dan ini umumnya terjadi. Apa itu? Bahwa masjid itu ramai pada awal-awal Ramadan saja. 10 Ramadan atau 20 Ramadan maksimal. Ketika sudah datang Ramadan yang terakhir, masyarakat atau umat Islam mulai berkurang di masjid. Bahkan awalnya penuh sesak. Bahkan mungkin saja pengurus akan berencana untuk memperbesar masjid. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Di akhir Ramadan ternyata masjid mulai sepi. Padahal Rasulullah mencontohkan tidak demikian. Semakin penghujung Ramadan, semakin ramai masjid dikunjungi. Bahkan beliau iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Nah, ini kaum muslimin. Tapi bahkan ada juga sebahagian dari umat Islam, mereka menganggap Ramadan itu biasa saja dengan bulan-bulan yang lain. Mereka masih enak saja makan dan minum di siang hari. Nah, ini sebuah fenomena yang sebetulnya dipertanyakan keimanan seseorang ketika mereka tidak menunaikan puasa tersebut. Lalu apalagi gejala yang lain selain Ramadan hanya diramaikan di awal-awal atau masjid diramaikan hanya di awal-awal? Yang kedua, yaitu hadirin jemaah WNP TV rahimakumullah, bahwa umat Islam di bulan Ramadan itu mereka rajin puasa, tapi masjid mereka tinggalkan. Padahal hadis Nabi itu man shoma Ramadana wa man qama Ramadana. Siang harinya puasa, malamnya qiyamul Ramadan. Bahkan dekat dengan Al-Quran, rajin berinfak dan sedekah, bahkan berupaya mengkhatamkan Quran, menambah ilmu pengetahuan, memperbanyak amal-amal di bulan Ramadan. Nah, tapi ternyata ada yang mereka hanya puasa saja, tapi sholat sunatnya dikurangi, bahkan mereka tidak qiyamul Ramadan. Ini gejala yang selanjutnya. Gejala yang ketiga, di dalam Ramadan itu apa yang terjadi? Terjadi perubahan yang sangat signifikan. Apa itu perubahannya? Meningkat kebiasaan tidur, bertambah kebiasaan makan, meningkat kebiasaan jajan. Biasanya tidak pernah tidur selesai sholat subuh, sekarang tidur selesai subuh, tidur lagi selesai zuhur. Makannya pun demikian, sahurnya sudah berlebihan, buka puasanya pelampiasan, bahkan pengeluaran pun bertambah banyak karena beli ini, beli itu, karena nafsu. Muncul lagi apa yang akan dimakan nanti di waktu berbuka. Ini sebuah gejala yang sebetulnya harusnya tidak seperti itu yang terjadi. Nah, kaum muslimin jemaah WNP TV rahimakumullah, ini gejala pada bulan Ramadan yang sering terjadi. Bahkan di akhir Ramadan, ini gejala yang selanjutnya. Ketika mereka misalnya pulang ke kampung halaman atau mudik, mereka tidak lagi qiyam Ramadan. Oke lah, mungkin safar ya, tidak berpuasa, tapi qiyam Ramadannya sudah hilang. Tidak lagi mereka melakukan sholat tarawih atau qiyamul lail di bulan Ramadannya. Hilang semua karena keinginan untuk mudik. Dan gejala yang terakhir di tengah masyarakat setelah Ramadan pergi, apa itu? Masjid mulai lagi sepi. Sehingga inilah yang dikatakan Ramadaniyun. Penggemblengan sebulan penuh ternyata tidak membawa perubahan yang signifikan. Bahkan ada yang lagi yang lebih parah, kaum muslimin. Apa itu? Ramadan mereka karena sakit atau mungkin karena atau uzur, tapi hutang Ramadan sudah datang Ramadan baru lagi itu tidak dilunasi. Padahal kalau kita buka Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, puasa itu wajib. 184 harinya sudah ditentukan. 185 sebulan penuh. Faman syahida minkumus syahra. Bahkan fa'iddatum min ayamin ukhur, sempurnakan sebulan, ganti di hari yang lain kalau ada halangan. Bahkan Allah katakan di ayat 185, walitukmilul iddah, wajib kamu sempurnakan bilangannya. Tapi kaum muslimin, coba kita tanya kepada anggota keluarga kita, kalau kita sudah berkeluarga, atau mungkin kepada saudara kita, sudahkah lunas Ramadannya tahun kemarin? Karena sekarang kita sudah berada di Ramadan. Ternyata bisa jadi ada yang memang belum lunas Ramadan mereka. Nah, inilah di antara gejala-gejala
yang terjadi di tengah masyarakat, padahal itu sebetulnya perilaku tanda kurang paham dengan Ramadan. Sebelum Ramadan mereka tidak riyadhah, tidak mempersiapkan diri, tidak mempersiapkan iman dan ilmu. Pada saat Ramadan, hanya di awal Ramadan saja, akhir Ramadan masjid ditinggalkan. Pada saat Ramadan meningkat, bertambah kebiasaan tidur, kebiasaan makan, dan lain-lainnya. Kemudian tidak giat mereka beribadah. Kemudian apalagi di akhir Ramadan, mereka selesai Ramadan, selesai semuanya. Bahkan hutang Ramadan pun tidak mereka bayar. Nah, inilah kajian kita. Kita sedih, Rasulullah mengingatkan, Syaqi'a abdun, celakalah seseorang, Ramadan datang kepadanya, tapi walam yughfar, dosanya tidak diampuni, karena mereka gagal paham dengan Ramadan. Demikianlah kajian kita atau kultum pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi yang menyampaikan sendiri dan juga bagi kita semua. Dan disudahi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.